Berkah Enim Raya, ngobrol santai tapi bermakna, yang lagi viral, yang jadi cerita, kita bahas semua. Berkah Enim Raya, ngobrol santai tapi bermakna, yang lagi viral, yang jadi cerita, kita bahas semua tanpa drama. Dari isu hangat sampai fakta nyata, buka sudut pandang bukan cuma kata. Berkah Enim Raya, dengarkan, rasakan. Podcast sedikit ngobrol santai tapi tercerahkan. Yang lagi viral kita kupas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Berkah Enim Raya. Saya Riani Raiba Dan saya Santi. Mbak Santi. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Wow, Beliau ini iya. ibu guru serta ibu kepala sekolah. Ya, Yang pada hari ini akan memberikan pengalamannya, Betul sekali. pandangannya, serta motivasi untuk kita semuanya, yang tentunya berkaitan seputar dunia pendidikan. Masya Allah. Oke, ya. Dua-duanya topik kita hari ini, ada yang satunya kepala sekolah dan yang satunya ibu guru. Gitu kan. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini tuh guru itu mempunyai peran penting di dunia pendidikan. Tetapi saat ini juga banyak sekali plus minusnya yang ada beritanya di sini sana sini gitu. Nah, ini kita akan bahas tuntas khususnya untuk daerah Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, bagaimana para pakar pendidikan ini akan menjawab pertanyaan kita tentang pendidikan yang ada di saat ini khususnya di Kabupaten Muara Enim. Langsung aja kita kenalan kayaknya Mbak Santi ya. Boleh banget, iya. Dari sebelah kiri Mbak Santi. Boleh perkenalan nih? Ibu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sudah Bu Susmita, SPDMM, Kepala Sekolah SD 4 Lawang Kidul. Terima kasih juga saya diundang oleh Berkah Enim Raya ini. Saya sangat tersanjung karena kita untuk berkolaborasi di saat ini. Memang di pendidikan ini banyak sekali yang harus kita atasi, baik itu positif ataupun itu negatif, terutama di dunia pendidikan. Itu saja. Di sebelah Ani nih Mbak Santi ada siapa? Yang abu cantik. Masya Allah tabarullah ya. Assalamualaikum, saya Bu Feni Rikawati. Perkenalkan, terima kasih atas undangannya pada Enim Berkah, Mbak Riani dan juga Mbak Santi. Tapi agak berat nih kalau ngeliatnya pakar pendidikan. Aduh, ya ada lebih. Tapi ya sedikit berbagi pengalaman nantinya di sini. Oke. Iya, kenapa kita sebut pakar? Ya karena dibanding kami, gitu kan, mungkin lebih berpengalaman seperti itu ya. Iya, hari ini kita bukan hanya untuk ngobrol-ngobrol Betul. santai dan seru, dan pastinya penuh dengan inspirasi. Tapi kita akan memberikan sedikit atau banyak mungkin ya edukasi, ilmu parenting dan sebagainya dari guru-guru kita, baik dari kepala sekolah ataupun ibu gurunya. Ibu, tadi ibu dari mana? Kebetulan saya mengajar di salah satu sekolah swasta. Saya mengajar di SMK Mutiara dan betul juga saya juga mengajar di salah satu SMP negeri Lawang Kidul. Jadi guru SMK dan guru SMP nih. Masya Allah. Iya. Ibu Susnita, ibu profilnya di kepala sekolah di SD Negeri 4 Lawang Kidul di Jalan Kasar Mukiran, RT 8 Tegarji. Masya Allah, lengkap sekali ya. Iya. SD Negeri 4 Lawang Kidul. Hafal dong. Iya, luar biasa. Mbak Santi, langsung aja kayaknya ya. Boleh, Kita harus memberikan banyak ilmu nih buat sobat podcast semua yang ada di sana. Sekali. Khususnya para penyimak kami di Berkah Enim Raya. Iya, luar biasa. Iya. Ibu Susnita, Ibu Feni. Di dunia pendidikan ya pastinya banyak sekali berita-berita yang viral semuanya. Nah, pandangan Ibu Susnita dan Ibu Feni, makna pendidikan itu apa? Siapa dulu yang menjawab? Boleh Ibu dulu. Iya. Baik, kalau itu untuk pertanyaan sekarang nih saat ini semuanya untuk bermakna itu saat ini sangat bermakna semua. Kemudian lagi untuk pertanyaan lagi yang lain mengenai kita dalam keadaan dunia pendidikan dalam Kidul ya. Itu banyak sekali. Terutama permasalahan-permasalahan ini ada yang sudah dipiralkan, ada yang belum misalnya. Tapi untuk di SD 4 Lawang Kidul
sampai saat ini semoga saja tidak ada yang dibicarakan dan saat ini, saat yang viral, yang bagaimana ya, yang diumumkan atau ditemukan di Kecamatan Lawang Kidul, terutama kita nih dalam Kabupaten Muara ini. Makna itu semuanya saat ini sangat bermakna sekali. Terutama kalau di antara saya kepala sekolah menyebarkan kepada guru, kepada siswa, itu sangat selalu saya sampaikan bahwa dengan adanya dunia pendidikan yang sangat ekstrim pada saat ini, viral-viralnya yang sangat negatif, itu harus berhati-hati. Kenapa harus berhati-hati? Karena di samping itu anak-anak sudah mencoba melihat dengan adanya mereka ini. Jadi dengan adanya yang saya sampaikan bahwa hati-hati, baik itu orang tua harus bekerja sama dengan guru. Guru jangan saja tidak menyampaikan dengan siswa. Jadi berkaitan dengan di dunia ini sebelum terjadi di dunia pendidikan terutama SD ini ya. Saya sudah menjalani kepala sekolah, sudah tahu bahwa yang sangat rentan ini kepala sekolah yang harus mempunyai peranan sangat ekstrim, mengajar, membina, mendidik, dan menyampaikan terutama kepada stakeholder, komite, dan paguyuban. Alhamdulillah kalau kita terjadi yang dikatakan sedang viral untuk saat ini, saya juga maaf, tadi belum perkenalkan diri, saya juga ketua PGRI Kecamatan Lawang Kidul, ketua Kakwaran Kecamatan Lawang Kidul. Oh, luar biasa sekali ya perempuan-perempuan hebat ternyata ya di sini ya. Jadi tidak setiap jam, bahkan setiap menit saya sampaikan, setiap pertemuan. Adapun berita-berita baik itu yang positif, apalagi yang negatif. Nah, saya PGRI kemarin menyebarkan juga bahwa dunia pendidikan semuanya harus diperlukan karena semuanya bermakna, itu tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi peranan kepala sekolah berat, guru berat, nah ini yang berdua yang harus kita pelajari. Jangan saja kita ini lengah dan lupa apa arti kita ini sebagai tokoh-tokoh pendidikan, sebagai contoh dan sebagai panutan di dunia pendidikan. Untuk itu terima kasih juga kepada Berkah Enim Raya ini. Mungkin dengan ada konteks kita berita yang saat ini, kita sama-sama kerjasama. Jangan saja hari ini dan seterusnya bila perlu. Karena di sekolah-sekolah itu pasti ada anak-anak itu yang permasalahan. Nah, itu yang negatif. Nah, untuk saat ini yang positif, mereka ini mungkin di tahun ke depan ini karena kita ada MBG ya Kak. Nah, MBG ini sangat positif sekali. Mengapa? Iya kalau kalangan orang menengah, tapi kalau orangan yang bawah, seperti orang tidak mampu, itu MBG itu agak terbantu. Betul. Nah itu. Jadi itu saja. Mungkin ada pertanyaan lain, mungkin akan saya jawab. Baik. Jadi Ibu ini kepala sekolah SD 4 Lawang Kidul, ketua PGRI, ketua Kakwaran Pramuka juga ya. Dan juga Ibu ketua di rumah juga Ibu ketua ya. Semuanya. Ibu ketua rumah intinya. Iya betul juga. Jadi banyak sekali posisi-posisi Ibu tuh yang harus Ibu lakukan setiap harinya. Banyak peran yang Iya banyak peran. Dan saya tahu Ibu ini super sibuk ya Bu ya. Iya. Luar biasa bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Nah, kira-kira Bu sudah berapa lama menjabat sebagai kepala sekolah? Kalau menjadi kepala sekolah itu sih kalau dihitung dengan jari itu tahun 2008.
Udah lama kali ya. Masya Allah, 2008, 2026. Hitungnya tolong ukur-ukurnya itu. matematika. Umuran Rasya ya. Iya. Rasya berapa sekarang umurnya ya? Dari 17 tahun dari Bapak Bupati Pak Kalamudin. Oh, dari Pak Kalamudin Pak Kalamudin. ya. Nah, bagi Ibu sendiri ada nggak yang membahagiakan sebagai seorang guru itu apa sih, Bu? Yang membahagiakan seorang guru itu anaknya mempunyai potensi cerdas dan membawa nama baik sekolah. Kemudian guru itu mengajar itu mencerdaskan anak itu berhasil. Itu yang saya banggakan. Dia bisa ikut ke tingkat mana-mana, kabupaten, provinsi, dan ke Indonesia. Contohnya anak punyai nilainya Besar ya. Usar, dia dibawa oleh punya prestasi, dapat piagam dan lain sebagainya. Berarti guru itu dikatakan guru berhasil itu mengajar anaknya yang punya potensi keberhasilan. Itu yang saya senangkan untuk bagi yang mengajar. Terutama saya pengennya kayak mana ya? Guru itu mengajak anak itu pintar gitu, cerdas gitu. Jadi jangan hanya pulang ngajar tapi tidak punya bukti. Nah, Gitu. betul. Kita harus punya bukti. Ya, pastinya. Ini kan dari pandangan ibu kepala sekolah. Bagaimana pandangan dari ibu gurunya? Ya, ibu gurunya, iya, ibu Seorang gurunya. ibu guru, peran guru di era sekarang yang pastinya penuh dengan dunia digital dan sosial media yang mudah diakses itu bagaimana pandangannya? Iya, menurut saya mungkin menambahkan dari Bu Susnita, karena sebagai seorang guru, sekarang kita mesti hati-hati. Anak-anak sudah gadgetnya udah lumayan, untuk IT-nya mereka sudah Lebih canggih. dari kita terkadang ya. Tapi untuk kita sebagai seorang guru tetap melakukan edukasi terhadap anak-anak, hati-hatilah dengan lisan maupun tindakan gitu loh. Karena terkadang anak-anak yang di usia seperti SMK itu kan anak-anak sedang labil dari remaja dia menuju ke remaja akhir ya. Jadi agak sedikit labil. Jadi kita harus selalu edukasi ke kelas, ke anak-anak itu bagaimana cara menyikapi karena sekarang ini saya bilang ke siswa saya terutama anak-anak SMK kan mereka mau menuju ke lebih lanjut ya, ada yang kuliah gitu, ada yang dia bekerja. Hati-hati dengan medsos karena apa? Sekarang orang-orang dari orang yang merekrutmen pekerjaan itu akan melihat nih, Iya, betul. akan melihat medsos kalian. Ya, jejak digital. Jejak kan? that's right, ya. Jejak digital itu akan dilihat. Jadi melihatkan karakter kalian, walaupun kalian memiliki nilai yang tinggi, memiliki prestasi yang luar biasa, tetapi sembari kita wawancara kita akan melihatkan dan orang akan melihat medsos kalian gitu. Betul. Nah, mulai dari tutur lisan yang diutarakan, karena anak-anak nih labilnya gini loh, Mbak Santi dan juga Mbak Riani, terkadang kegalauan di rumah, akhirnya mereka curahkan di medsos. Nah, iya. itu saya lebih ke anak-anak, ayo deh lebih baik kalau kalian sedang galau atau menghadapi suatu masalah, konflik terhadap orang tua, jangan show up keluar. Iya, betul. Ada kami guru di sini, ada kami guru di sini selaku orang tua kedua gitu loh. Dimana kami sedikit tidaknya bisa membantu menenangkan atau juga menyembatani antara orang tua dan siswa tersebut. Betul, tapi betul sekali Ibu Feni menambahkan juga ya, bahwa dunia sekarang kan emang sosial media itu penting ya, Bu Susnita ya. Maka dari itu benar kata Ibu Feni bahwa untuk anak remaja sekarang untuk masuk ke dunia pekerjaan, dunia kerja yang lebih luas itu membutuhkan personal branding di sosmed. Ya, betul. Nah, itu nomor satu yang harus kita tingkatkan terus. Dibikin menjadi vibe positif seperti apa. Nah, seperti tadi jejak digital itu nomor satu. Ya, akan jadi penilaian ya. Betul sekali. Nah, Ibu Feni, dari berbagai macam karakter siswa yang Ibu hadapi, apakah ada tantangan terbesar untuk menghadapi semua karakter siswa itu? Nah, Ya, itu tantangan kami besar sebagai seorang guru. Selain kita, apalagi kita menghadapi tidak hanya satu kelas siswa yang kita ajar. Misalnya saya ini mengajar di SMK itu 5 kelas. Saya hanya memahami 5 kelas saja, tidak. Tapi melainkan seluruh warga anak sekolah gitu. Karena apa? Kita guru di situ walaupun kita tidak mengajar, tapi kan kita berada di sana. Jadi memang benar-benar
kita lihat karakter anak masing-masing gitu loh, tanpa mengejudge oh anak ini pintar, anak ini tidak gitu loh. Karena pendidikan itu ada ya benar ya Bu Sisnet ya, ada yang akademik dan non akademik. Nah di situ apa anak-anak ini kalau saya sebagai guru SMK itu anak SMK nih kan anaknya lebih gimana ya untuk tindak tanduknya itu agak sedikit ada yang melampaui gitu loh. Nah disinilah kita sebagai guru untuk pendekatan, saya lebih ke pendekatan kalau dengan siswa. Jadi banyak anak-anak yang apa sedikit seperti kasus sekarang yang dikit-dikit melapor, dikit-dikit melapor ke orang tua. Ngadu. Ngadu. Kalau kita bilang ngadu. Pernah saya memiliki salah satu kasus di mana anak itu melapor ke orang tua. Tapi sebelum dia melapor ke orang tua, dia lapor dulu ke saya. Nah, setelah saya menjelaskan, orang tuanya bilang, "Ibu, bagaimana menyikapi anak saya seperti ini?" Salah satu dengan guru yang bersangkutan gitu. Dan saya, alhamdulillah yang saya suka dari orang tua, tapi saya selalu seni ke orang tua, ibu, apapun bapak ibu, apapun yang terjadi dengan bapak ibu, kendala di sekolah, tolong sampaikan kembali ke saya gitu loh. Karena terkadang orang tua langsung, padahal kita ada wali kelas nih, gitu ya, malah dia langsung lebih, karena jauh lebih dekat dengan kepala sekolah, misalnya langsung, ibu anak saya tuh gini-gini sama kepala sekolah. Nah, itu saya selalu bilang, bu salah, ini ya ke kami dulu wali kelas. Jadi, alhamdulillah ibu itu tersebut bilang gini, ibu gimana nih anak saya kasusnya gini-gini, saya tidak menerima pure dari anak saya, tapi saya minta solusinya. Nah, dari sini kami seorang guru ini berpikir, bagaimana cara kami mengatasi masalah ini tanpa menjelekkan guru yang bersangkutan, karena memang mungkin ada namanya guru ada miss-nya sedikit, dan juga jangan sampai anak ini bahwa memang ibu itu yang salah. Jadi menjembatani di tengah-tengah bahwa menyikapi agar masalah ini tidak berefek ke anaknya, baik pun salah satu sebaliknya itu. Iya. Komunikasi sih intinya penting. Betul. Jadi ada yang berperan tuh antara kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua. Orang tua. Lagi-lagi orang tua ya. Iya. Kadang-kadang orang tua main ini aja sih, main menerima. Dan juga main terkadang menerima. orang tua guru juga terkadang jangan sampai gitu aduan orang tua. Kita sebagai seorang guru berusaha untuk menahan dia tidak gimana gitu loh. Iya, betul, Dan betul. juga kebenaran saya ada pernah pengalaman saya di kelas. Jadi banyak sekali Mbak Santi ada guru mapel itu bilang, "Oh, anak ini seperti ini Ibu di kelas" gitu loh. Saya tidak langsung, "Kamu kenapa ya di kelas kamu selalu gini." Saya tidak, saya memantau, setelah saya memantau dan di sini saya perlunya peran orang tua. Iya. Saya mengkomunikasikan kepada Bunda, Ayah Bunda, kebenaran waktu itu datang bersamaan. Jadi datang bersamaan bilang, "Ayah Bunda mohon izin bahwa anak Ananda di sekolah nih gini. Kenapa ya? Apakah waktu di rumahnya seperti apa gitu." Ternyata anak ini memiliki suatu ini loh, apa? Yang di luar dari kebiasaan kita. Dia tetap diam, tetapi anak itu tetap mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Nah, ada yang bilang gini, saya di 2 sekolah tuh saya mengalami ini tersebut. Akhirnya saya paham, oh anak ini pola belajarnya seperti terkadang diam, seperti tidak mendengar, tapi Mendengarkan. Dan saya komunikasi sama orang tuanya, alhamdulillah orang tua bilang, "Ibu anak saya tuh, oh iya Pak ya, oh seperti itu." Akhirnya kita tahu nih, anak ini memang seperti ini gitu loh tipe belajar. Akhirnya kita menyampaikan dengan guru mapel yang membicarakan, "Anak ini selalu gini loh Bunda, Ibu gini-gini." Oh ternyata memang seperti itu, dan kita lihat memang hasil dari pembelajarannya ya tidak ada yang kurang, justru anak itu stabil dan bahkan nilainya lebih tinggi. Oke, ya itu kalau dari guru ya. Nah, 4 tadi Bu, kalau dari kepala sekolah sendiri gimana Bu nyikapi antara orang tua, siswa, guru dan ini. Nah, ini kan kepalanya. Iya. Menghadapi Pimpinannya menghadapi situasi tersebut. Antara polemik yang sering terjadi itu antara guru, siswa dan orang tua. Kan banyak ya. Dengan adanya kesalahpahaman ya. Iya, walaupun mungkin kalau di daerah kita tuh kurang terekspos, pasti ada ya Bu ya, pasti ada, tapi kurang terekspos ya. Kalau di luar-luar itu kita lihat dari banyak berita itu sangat terekspos. Nah, ini untuk menyikapinya sendiri bagaimana Bu? Tidak, ini kan kita tahu sendiri bahwa banyak sekali orang tua tuh yang hanya mendengar apa kata anaknya. Iya. Apa kata anaknya, padahal dia nggak tahu anaknya seperti apa di sekolah. Nah, Ibu sendiri gimana Bu nyikapinya Bu? Oh saya, kalau menyikapin itu bukan ke
SMA SMK kan sudah agak usianya sudah ini ya. Tapi kalau di SD itu kan memang sering mereka itu terkadang telepon kepala sekolah, permasalahan kepala sekolah. Nah, untuk menyikapin dari keluhan-keluhan tadi kan di sekolah, yang pertama tidak usah guru itu actionnya sebagai guru tidak usah takut kalau memang dia langsung kepala sekolah itu tidak usah dimarahi atau ditegur. Untuk menyampaikan sekarang setiap sekolah kami yang SD, yang SMP, SMA itu kan ada bimbingan konseling, ada guru khusus. Jadi tidak mungkin Ibu Penny saja yang mengurusi 2-5 kelas tadi permasalahan itu kan ada kita serahkan dulu bimbingan konseling kalau di SMP, SMA, SMK itu. Jadi aman. Kalau Bu Penny tadi mengatasi, tidak kebakal kita mengatasi. Nah justru itu di antara 5 kelas atau berapa kelas sebelum Bu Penny itu tidak mungkin dia akan teratasi. Dia pasti agak mau cepat gercap tadi, makanya dia langsung Pak sekolah. Terutama kita harus tahu sebagai guru, kenapa dia langsung ke kepala sekolah. Apakah HP guru tadi tidak aktif, atau guru tadi bagaimana dihubungi. Jadi kita harus cross check. Jadi kalau dia action dia mengadukan ke kepala sekolah, itu kita tanya dulu. Itu sebagai guru yang bijaksana, bukan tidak bijaksana untuk menyampaikan sini ke depan. Karena guru ini kalau dia sudah banyak tugas, beban pikirannya, apalagi ADM sekarang kan, pelajaran mendalam itu sudah dipelajari. Nah itu banyak sekali. Jadi kalau sebagai guru saran saya kepala sekolah. Jadi untuk kerjasama itu harus komunikasi dulu. Jangan kita mengambil bahwa kita nih seorang guru wali kelas yang langsung mengambil tindakan. Jangan. Jadi untuk menarik wali siswa, terutama yang sudah dewasa tuh, memang tadi kan sudah dikatakan Penny, harus pendekatan khusus. Permasalahan-permasalahan di luar itu. Ya kan? Kalau SD gampang. Kalau walaupun dia tidak ada guru konseling, terkadang kan kita kumpulkan dulu rapat. Terus anak itu ada kelainan khusus bisa, ada yang minta perhatian. Gampang kalau SD. Kita panggil saja orang tuanya untuk mecahkan. Ini enggak kan? Apalagi kayak Bu, aku enggak mau sekolah sini, aku mau SD 4 gini. Apa letak permasalahannya? Kita ceritakan dulu. Nah, kemudian lagi sama kasusnya Penny langsung nyelonong, enggak mau dengan guru. Bisa saja bukan Bu Penny, guru itu jangan cutes. Jangan tahu-tahu marah, ditelepon dia marah, jangan. SD itu perlu sekali dia pendekatan harus dirajai anak ini. Kelas 1, 2, 3 terus raja. Nah, 5, 6 baru kita tegaskan. Nah ini ya, jadi untuk aku sebagai kepala sekolah, kan sebagai guru, tolong kerjasama dengan siswa, dengan wali murid, dengan kepala sekolah, jangan putus-putus terus. Aku kepala sekolah menerima welcome. Apa yang mau yang diusulkan atau dimasukkan oleh guru, jangan diem. Kalau kita diem, enggak tahu. Contoh permasalahan tadi anak di kelas, Bu, anak ini begini, bagaimana walinya Bu? Nah, kita panggil. Dengan berapa? Kalau di SMP, SMA itu tadi saya bilang tadi, dia harus ada guru konseling. Kita serahkan ke guru konseling. Nah itu yang guru. Nah, kemudian tadi kedua, ulangi lagi, guru itu harus pandai-pandai mengambil hati anak, mengambil hati wali kelas, wali murid. Jadi dengan adanya tuh, karena tadi wali murid ini banyak orangnya yang sama dengan kita. Ada yang malu, ada yang takut, ada yang gimana. SD 4 saja tanya sama Ibu Santi. Orang ngatain aku baru masuk SD 4 agak otoriter. Takut dengan wajah diriku saja kan. Nah jadi dengan adanya pengenalan sama artinya. Kita ini orang tuh melihat tampangnya saja udah takut. Apalagi nggak guru, dia segen. Sama guru itu sangat segen dia. Tapi sama kepala sekolah, zaman sekarang kan agak ini kurang. Yang ditakutinya, yang paling takut guru yang ada di depan kelas.
Nah, sebagai kepala sekolah ya Bu, apa sih visi misi Ibu sebagai kepala sekolah untuk sebuah sekolah pastinya ya, dalam memimpin satu sekolah yang pastinya Ibu di situ ditunjuk menjadi kepala sekolah? Oh, visi misi saya kepala sekolah di sini sudah tertuang kami bahwa untuk memajukan anak, mencerdaskan dan ikut konversasi kenyamanan, menjaga lingkungan yang baik, kemudian lagi anak-anak ini bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang terutama jangan sampai dia tamat SD dia sudah selesai. Itu yang pertama saya punya visi dan misi. Kemudian harus lulus 100%. Nah, itu keluaran SD 4 visi misi saya anak siswa akan menyambung semuanya tidak ada hambatan. Dan kedua menjaga nama baik. Dan ketiga anak itu mempunyai kompetensi yang sekarang ini karakter dan kompetensi jangan dilepaskan. Nah, apabila mereka sudah disampaikan dengan visi dan misi ini sudah tertanam karena kami sekolah dasar. Nah, sekolah dasar ini jangan sampai lupa. Nah, setelah di SMP, keluhan juga SMP, jangan apabila anak itu punya perubahan karena SD sama SMP kan harus punya perubahan anak ini. Jangan setelah di SMP anak itu malas kah atau bagaimana. Makanya dia harus punya konseling, guru bimbingan bagaimana dasarnya. Itu yang punya visi misi saya kepala sekolah tuh yang penting anak itu cerdas, karakternya, kompetensinya maju. Betul, luar biasa sekali ya. Mbak Riani, Santi ya. SD yang dipimpin Ibu ini juga dia tuh mempunyai satu unggulan dan prestasi yang Amin. luar biasa karena dia SD Adiwiyata Nasional. Mandiri. Jadi Sudah mandiri. sudah benar-benar tingkat tinggi lah bagi Itu, untuk sudah nasional. Luar biasa, kepala sekolahnya aja luar biasa ini. Iya, insya Allah lah. Perempuan hebat. Jadi bisa nanti kapan-kapan kita lihat ke sana memang benar-benar sekolah pasti. itu sekolah yang hijau ya, lingkungannya bersih sesuai dengan predikatnya Adiwiyata Mandiri. Boleh nanti kita sosialisasi Cek. Boleh. Ya, SD Iya. Negeri 4. Luar biasa. Nah, menurut pandangan Ibu Feni selaku guru, visi misi apa yang Ibu tanamkan sedari awal karir menjadi seorang guru? Yang pastinya saya menerapkan satu akhlak dulu ya. Terkadang kita utamakan moral dan akhlak, etika itu. Betul, etika itu nomor 1 ya? Iya, begitu. Selain kita pendidikan, juga kita perlu tekankan itu seperti sekarang. Karena seperti sekarang ini minimnya sekali etika, kesopanan itu kayaknya minim sekali saya lihat. Banyak yang memiliki kecerdasan tinggi, tapi moralnya tidak ada sopan. Dan saya sebagai guru, tujuan saya mengajar ini adalah memang menerapkan ilmu apa yang saya miliki. Tetapi di samping itu juga saya etika dan moral saya selipkan. Jadi saya dalam kita mengajar 4 jam nih misalnya dalam kelas, saya tidak 4 jam itu tidak full dengan materi saya sebagai seorang guru. Saya full materi ini ke materi gitu loh. Tapi untuk ada edukasinya, terkadang yang orang tua yang tidak sempat memberikan edukasi, terkadang anak-anak jauh sedikit mendengarkan, padahal konteks bahasa itu sama ya, Mbak Santi ya. sama. Ini punya putra putri juga di rumah kan mungkin sama sebenarnya apa yang disampaikan orang tua itu sama dengan ibu guru. Cuman terkadang mungkin cara penyampaiannya agak lebih berbeda dengan masing-masing. iya, karena kan berbeda-beda dalam satu guru juga pun berbeda-beda cara penyampaian. Jadi di sini saya lebih menekankan moral dan etika, dan sekali lagi saya yang paling anti sekali di sekolah ini itu adalah bullying. Itu yang paling saya tekankan di kelas. Ya, di sekolah pun di warga sekolah lah. Saya paling tidak suka yang namanya bullying karena itu sangat sekali merusak mental anak. Bisa ada anak yang mentalnya kuat, ada mentalnya jatuh bahkan tidak mau bersekolah. Nah, disitulah peran guru, di mana ketika melihat gerak-gerik, karena kita seorang guru memiliki ilmu psikologinya juga ya Mbak Santi ya. Dengan tindak tanduk, dengan genggaman tangan anak, ketika kita ajak bicara itu sudah terlihat apakah anak itu tertekan, apakah ada ini. Ketika pertanyaan dari segi kalimat yang dia lontarkan itu bisa melihat apakah anak itu selama di sekolah atau di kelas itu ada tekanan atau ada bullying atau tidak gitu. Karena saya banyak sekali Bu dari SD itu banyak ya anak-anak yang pembuliannya sampai menutup diri
tidak sama sekali nggak mau jadi anak yang periang tuh jadi introvert gitu. Iya. Loh. Tetapi setelah kita mendalami, alhamdulillah mereka bisa. Itulah peran guru tuh harus ekstra. Walaupun gimana harus memberikan yang luar biasa kepada anak-anak selain pendidikan itu tadi. Iya, Yang betul. baru. Rumah kedua. Iya, jadi Sekolah bukan kedua. cuma 5x5, 6x6 aja ya. Iya. Oke, Banyak Mbak hal lain. Santi, Iya. kita masuk ke challenge podcast Oke. berkah Eni Meraya. Yes. Mbak Santi, Yes. kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Boleh. Wow, Siap sekali ya, Bu ya. hari ini. Iya. Tetap harus jawab. Oke, ini adalah challenge podcast seputar pendidikan. Tanya jawab, cepat, dan pastinya jelas, singkat, dan padat. Boleh, dari Ibu Kepala Sekolah. Sebagai Kepala Sekolah, yang ideal itu menurut Ibu seperti apa? Yang ideal itu terpantau untuk guru-guru itu sekarang nih dunia pendidikan jangan ketinggalan. Oke. Ya. Satu kata untuk dunia pendidikan saat ini. Untuk dunia pendidikan saat ini sekarang nih untuk sekolah harus mempunyai bagaimana ya mempunyai program yang terakomodir. Oh, luar biasa. Oke, iya. Baik, Ibu Feni. Iya. Disiplin atau empati? Empati, Empati. Kemudian buku atau pengalaman? pengalaman. Yeay. Wow, luar biasa sekali Tepuk jawabannya. tangan ya. Selanjutnya masih ada nih. Iya. Hanya melanjutkan kalimat yang nanti akan MC lontarkan kepada Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Guru. Dimulai dari Ibu Kepala Sekolah dulu, boleh. Menjadi kepala sekolah itu artinya? Menjadi kepala sekolah itu artinya tambahan dari seorang guru mempunyai nilai tertentu dari Bapak Bupati, bahwa artinya kita sudah diuji mempunyai kompetensi untuk memimpin Sekolah yang baik adalah sekolah yang bermutu. wow, luar biasa. Yang bermutu ya. Oke, Bu Feni. Siswa hari ini perlu lebih banyak? Etika dan moral. Ada jeda ya. Aku tuh salpo kamu lihat itu Mbak Santi. Kecantikannya Kecantikannya Iya. gitu. Satu lagi ya, harus lebih fokus ini. Iya. Oke. Hal yang paling saya diharapkan dari pendidikan adalah Berinovasi dan memberikan edukasi yang tepat untuk anak-anak. mitos atau fakta? Nah lo. Mulai dari Ibu Penny dulu Ya, sekarang. Guru sekarang takut mendisiplinkan siswa, mitos fakta? Mitos. Karena Karena menurut jelas padat. mitos karena guru itu harus tidak takut dengan hal yang seperti itu. Karena demi kebaikan Demi ya. kebaikan. Kalau tidak anak bakalan edukasinya low gitu loh. Oke. Komunikasi orang tua sekolah adalah kunci utama. Fakta. Karena tanpa ada komunikasi tidak akan ketemu. Saya sudah Iya. pengalaman. Ya, ketemu masalahnya. Ya. Iya. Oke, iya Ibu, mitos atau fakta ya? Disiplin selalu berarti hukuman. Itu fakta. Fakta. Kenapa Bu? Ya karena setiap hukuman itu, setiap kegiatan mereka anak-anak itu harus mempunyai bukti. Oke, iya. Selanjutnya satu lagi, pendidikan karakter lebih penting dari nilai. Karena karakter itu adalah membentuk anak itu supayanya nilainya lebih tinggi daripada nilai. Karakter itu pembentukan dari anak itu apakah memang diuji, memang dia terbaik, itu yang penilaian pertama di dalam sekolah pendalam. Sekarang ini kegiatan yang didulukan itu karakter, baru kompetensi. Berarti Siap, fakta tapi ya. fakta ya. Fakta. Oke, Oke, jadi luar karakter itu faktanya Iya. ya. Baik, lanjut. Lanjut. Pilih dan jelaskan. Wow. Boleh Mbak Santi? Iya, oke. Ibu, siap Bu pertanyaan saya Bu? Siap. Kayak gak ada dokan ya itu. Pilih dan jelaskan. Tegas tapi adil, lembut tapi konsisten. Tegas tapi adil. Oke, kenapa Bu? Ya harus tegas tapi kita adil. Karena kita cross-check apakah memang benar atau tidak. Tidak perlu lembut tapi itu kita lain maknanya. Iya. Yang penting tegas keadilan. Oke. Dan ini,
tegas ini benar-benar karakter seorang ibu kepala sekolah SD 4. Betul. Terkenal biasa dengan sekali bu ya. kepala sekolah yang sangat tegas. Makanya tadi bilang Iya, apa? tegas. Apa ya namanya? Dikenal dengan otoriternya. Ya. Oke, yang kedua Ibu, pilih dan jelaskan aturan ketat atau aturan fleksibel. Aturan fleksibel. Oh, kenapa Bu? Ya, karena ketat itu bisa mengalahkan kita otoriter. Kalau fleksibel, kita mempunyai aturan, tapi tidak mengikat. Iya. Jadi kita lihat situasi. Kembali tadi ya. Kembali tegas. ke tadi tegas. Adil. Nah, kalau kita otoriter tidak boleh pendapat orang tidak bisa di ini terus betul. itu. Arahnya ke sana Jadi ya. kita Oke. ke fleksibel. Oke, luar biasa. Benar, kepala Dari sekolah nih. Fanny, pilih dan jelaskan. Hukuman atau pendekatan dialog? Pendekatan dialog itu Kenapa? sangat penting. Kalau hukuman itu langsung, hei kamu salah, kamu bersihkan ini, kamu berdiri di depan. Tapi kalau dengan dialog, kamu kenapa salah? Ada masalah apa? Jadi kita pendekatan, kenapa anak itu berperilaku seperti itu gitu loh. Jadi kita tahu asal usulnya dan kita lebih meluruskan. Jadi tidak seperti tadi ya, tidak otoriter tadi. Gitu. Komunikasi lagi. Selanjutnya, nilai tinggi atau karakter kuat? Nilai tinggi atau karakter yang kuat. Nah, pembangunan dalam ini kan karakter yang harus yang kuat menciptakan anak. Jadi nilai itu penting, tapi lebih ke karakter. Berarti akhlak dan etika kembali Ya, lagi. kembali lagi. Kembali lagi ke situ tadi. Oke, luar biasa. Nah, ini kita kembali ke terakhir, kita ini ada pesan-pesan. Iya, kan dalam sebagai seorang kepala sekolah itu pasti nggak semuanya baik ya Bu ya. Iya, betul. Ada juga nggak enaknya kan. Tapi kita nggak usah cerita dulu hari ini nggak enaknya, mungkin di lain waktu aja ya. Nggak enaknya ya. Ya, tapi saya mau meminta kepada Ibu Kepala Sekolah satu pesan untuk semua guru dan kepala sekolah. Baik. Apakah kira-kira? Ya baik, terima kasih atas kesempatannya dan untuk kita semua. Pesan saya sebagai kepala sekolah tertahu saya sendiri. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin kepala sekolah, jadikanlah pemimpin menunjukkan bahwa kita ini tidak otoriter. Oke. Itu yang pertama. Dan menyampaikan kepada guru bahwa guru itu memberikan suatu contoh. Karena dia adalah garda ke depan bagi dunia pendidikan. Oke, betul. Lagi Bu, satu pesan khususnya untuk diri Ibu sendiri di awal karir sebagai kepala sekolah. Terima kasih. Iya. Satu pesan di diri saya sendiri. Tentunya kita ini tidak dikatakan berbangga ya, Bu Iya. Santi. Saya sendiri sebagai kepala sekolah kepengennya maju. Pengennya kita nih menunjukkan bahwa kita nih selalu eksis di dunia pendidikan dan sebagai contoh kepada kepala sekolah lain serta guru-guru lain. Jadi kita ini memberikan suatu contoh dulu. Apakah kita sudah baik atau bagaimana, dan kita harus bekerja. Jangan sampai diperintah. Iya, jadi kayak ada pepatah kan, guru kencing berdiri, siswa kencing berlari. Benar nggak sih? Betul. Jadi kalau guru itu Bu Santi sama ini Ibu Ani dan ini jadi kita ini pesan saya kepala sekolah. Jadi kita harus memberikan contoh yang terbaik. Dunia pendidikan baik akademi, non akademi. Saya ini ikut semua organisasi. Saya kepengen punya banyak teman, punya banyak sahabat. Iya. Okay. Kalau uang itu nanti Bisa dicari ya. bisa dicari. Iya. Tapi dengan sahabat ini, siapa tahu kayak seperti saya hari ini. Siapa tahu kemarin ditelepon. Wah, artinya saya ini banyak planning untuk teman-teman yang lain. Tapi kenapa saya sangat ini? Karena mereka ini di samping mungkin rezeki hari ini saya bisa di sini, bisa kehadiran di sini. Makanya saya pengen nanti siapa tahu saya juga nanti maunya dengan yang ada di sini kan saling luar tolong biasa. menolong. Ya, siapa Itu tahu saja. ada program lagi ya, Iya, Mbak Santi oke, ya. siap. Luar biasa sekali, terima kasih dari pandangan kepala sekolah ya. Iya, Satu pesan dari seorang guru untuk semua siswa. Baiklah. Oke. Berat nih, berat nih. Aku agak gimana kalau Berat dengan nih. anak-anak? Ya, satu pesan buat bukan satu pesan sih, pesan buat anak-anakku. Teruslah belajar, perbaiki etika kalian untuk lebih tinggi. Ingat, kami guru di sekolah itu memang mendidik kalian untuk menjadi lebih baik. Tapi jangan lupakan orang tua di rumah, restu dari mereka itu kunci utama. Oke. Sebelum berangkat adalah restu dari orang tua itu yang utama, dan kami akan di sekolah itu adalah sebagai orang tua kedua yang melanjutkan segi pendidikan kalian dan penambahan akhlak kalian untuk lebih baik lagi. Tolong
hati-hati dengan lisan kalian dan kembali lagi hormati ibumu, ibumu, ibumu. Oh my Lalu God. ayahmu, lalu ayahmu. Dan Gak pernah ngomong ke ibu ya, ayam. Satu pesan untuk orang tua. untuk orang tua, untuk Orang tua khusus siswa orang ya? tua siswa, saya dimanapun ada berada. Sebagai seorang guru untuk orang tua siswa. Iya. Iya, untuk orang tua ya. Kepada orang tua saya berpesan ketika anak menyampaikan sesuatu permasalahan atau keluh kesah mereka di sekolah, tolong untuk disikapi lebih bijaksana, untuk lebih mendengarkan, jangan mengabaikan. Udah deh, Bunda lagi sibuk nanti ya. Tolong ketika anak berbicara, Bunda aku butuh bicara, usahakan sebagai orang tua untuk menanggalkan dulu, tinggalkan dulu pekerjaan, dengarkan ketika mereka berbicara seperti itu, berarti mereka butuh support dari ibu-ibu, dari orang tua di rumah. Tolong untuk disikapi dengan lebih baik dan juga tidak menerima dengan 100% bahwa anak saya ini ada kesalahan apa. Di situ orang tua akan menyikapi, mendengarkan dari sisi anak dan mendengarkan juga dari sisi sekolah ataupun guru di sekolah. Intinya luangkan Gitu. waktu. Iya, karena kan banyak banyak luangkan waktu. Oke, luar biasa sekali ya Mbak Sahal. Dari obrolan kita ini tuh Ani banyak belajar pastinya juga bahwa ketika guru dan murid itu saling mendekati, saling menghormati, bahkan nanti akan terjadi yang namanya sebuah penghargaan tentunya untuk anaknya sendiri Iya, untuk anak kepada gurunya, komunikasinya akan lebih baik lagi pastinya ya Bu ya. Luar biasa sekali. Terima Iya. kasih sebelumnya untuk Ibu Kepala Sekolah Ibu Suniati. Susnita. Susnita. Ya Allah. MPD. Iya, ada ujungnya. ada ujungnya. MPD. Iya, luar kasih biasa. buat Ibu Makasih ya. Iya, sama-sama. Mbak Santi, ada kata-kata mutiara enggak untuk hari Kata-kata ini? mutiara hari itu saja tentang hari ini tentang guru ya. Iya. Tentang guru, bukan hari guru tapi ya. Iya. Iya, guru adalah garda terdepan untuk semua siswa yang ada di Indonesia dan di dunia. Itu aja. Jadi hormati guru, patuhi guru. Oh, luar biasa. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Berkah Eni Raya, Seriani Raiba. Dan saya Santi. Terima kasih. Sudah kita ditemani oleh Ibu. Oke, sama-sama. Ibu apa? Ibu Susnita. Dan saya Bu Feni Rikawati. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.